Suara benturan logam dan kayu yang patah memekakan telinga, disusul gemerincing mangkuk-mangkuk yang pecah berhamburan di aspal. Dandang besar berisi kuah panas terguling, menumpahkan isinya yang mengepul ke jalanan, menciptakan genangan emas yang sia-sia. Kehancuran dalam sekejap mata meremukkan mimpi seorang penjual bakso sederhana. Siapakah sosok di balik kemudi McLaren mewah yang tega melakukan ini? Apakah ini sebuah kecelakaan tragis, atau ada rahasia kelam dan sebuah kesengajaan yang tersembunyi di baliknya? Apa yang terjadi sebelum detik-detik memilukan ini, dan bagaimana takdir akan mempermainkan mereka selanjutnya? Sebelum melanjutkan ke cerita, mohon ikhlaskan jari kamu untuk klik like dan subscribe video ini. Langit timur baru saja merona, membiaskan spektrum warna dari lembayung lembut hingga jingga menyala saat Sugeng memulai ritual hariannya. Udara Jakarta yang biasanya pengap terasa sedikit lebih segar di jam sepagi ini, seolah memberi napas lega sebelum hiruk-pikuk kota menelannya bulat-bulat. Dengan derit pelan yang khas, roda-roda gerobak baksonya mulai berputar, setia menemani langkah kakinya yang tak pernah goyah oleh usia. Wajah Sugeng terukir garis-garis pengalaman dan kesabaran, selalu menyunggingkan senyum tulus kepada siapapun yang berpapasan. Baginya setiap dorongan gerobak adalah sebentuk ikhtiar. Setiap kepul asap dari kuah kaldu yang mulai menghangat adalah harapan yang mengepul untuk istri dan kedua anaknya di kampung halaman yang jauh. Mugi-mugi berkah Gusti, bisiknya lirih. Doa yang sama setiap pagi, aroma khas rempah-rempah dari kuah bakso Sugeng mulai menguar, menyatu dengan aroma pagi kota. Beberapa pelanggan tetapnya, para pekerja pasar dan penjaga malam yang baru lepas tugas, sudah menantinya di tikungan jalan yang rindang oleh pohon trembesi tua. "Pagi Pak Geng," sapa seorang kuli panggul. Sugeng membalas dengan anggukan ramah, tangannya cekatan meracik mangkuk demi mangkuk, bakso urat kenyal, tahu sutra, dan bihun lembut berenang dalam kuah bening keemasan. Di setiap candaan ringan dan tawa sederhana yang tercipta di sekitar gerobaknya, terpancar kehangatan yang kontras dengan kerasnya kehidupan ibu kota. Sugeng adalah oase kecil di tengah gurun beton. Sementara itu, nun jauh di atas gemerlap lampu kota yang mulai meredup, di sebuah gria tawang yang menembus awan, Timo menatap hamparan Jakarta dari balik dinding kaca. Di tangannya, cangkir porselen berisi kopi hitam tanpa gula mengepulkan aroma pahit yang tajam, serupa dengan aura yang sering terpancar dari sorot matanya. Kekayaan melingkupinya bak jubah tak terlihat. Apartemen ini deretan mobil mewah di garasi bawah, termasuk McLaren oranye kesayangannya yang kini terparkir dingin, hanyalah sebagian kecil dari imperium bisnis yang ia bangun dengan tangan besi dan otak yang brilian. Namun, pagi ini, matanya tak menatap pencapaian itu. Pandangannya kosong, menerawang jauh, seolah tertuju pada satu titik di masa lalu, atau mungkin pada sebuah skenario rumit yang tengah ia susun rapi dalam benaknya. Sebuah keputusan besar telah ia bulatkan semalam suntuk. Keputusan yang akan mengusik ketenangan seseorang. Keputusan yang ia yakini entah benar atau salah harus dilakukan. Sudah waktunya, gumam Timo pada bayangannya sendiri di kaca, suaranya berat dan tanpa emosi. Ia meletakkan cangkirnya, denting pelan porselen di atas meja marmer, menjadi satu-satunya suara di ruangan luas itu. Langkahnya tegap menuju kamar, ganti memilih setelan kasual, namun tetap memancarkan aura kuasa. Kunci McLaren berwarna oranye menyala itu
telah berada dalam genggamannya. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan hari ini, sesuatu yang telah lama tertunda, sesuatu yang akan menjadi awal dari sebuah perubahan tak terduga. Sugeng, setelah melayani gelombang pertama pelanggannya, mulai mendorong gerobaknya perlahan, mencari peruntungan di sudut jalan lain yang lebih ramai. Roda gerobaknya terus berputar, membawanya semakin dekat pada sebuah persimpangan takdir yang tak pernah ia duga. Di sisi lain, deru halus mesin McLaren oranye mulai terdengar, memecah keheningan basement mewah, siap meluncur ke jalanan, membawa serta sebuah niat yang masih tersembunyi rapat di balik kemewahan dan tatapan dingin pengemudinya. Dua roda kehidupan, satu didorong oleh tangan kasar penuh harapan, satu lagi dikemudikan oleh tangan berbalut kemewahan dengan agenda tersembunyi. Keduanya bergerak dalam ritme kota yang sama, namun belum menyadari bahwa garis edar mereka akan segera bersinggungan dengan cara yang paling dramatis. Mentari semakin tinggi, bayang-bayang mulai memendek, dan Jakarta bersiap menjadi saksi. Sugeng, setelah berkeliling sejenak, akhirnya menemukan tempat mangkal ideal di sebuah persimpangan jalan yang ramai, namun teduh, tak jauh dari kompleks perkantoran yang menjulang. Asap dari dandang baksonya kembali mengepul, aroma sedapnya menari-nari di udara, mengundang para pekerja kantoran yang mulai mencari santap siang. Beberapa pelanggan sudah mengantre, senyum dan obrolan ringan kembali menghiasi lapak sederhananya. Sugeng dengan ketelatenan yang sama melayani setiap pesanan, hatinya ringan, tak menyadari sepasang mata dari kejauhan telah menguncinya sebagai target. Di tengah riuh rendah, klakson dan deru mesin kendaraan yang saling bersahutan, sebuah suara berbeda mulai menyita perhatian. Sebuah raungan mesin yang halus namun bertenaga, semakin lama semakin jelas, disusul kilatan warna oranye yang begitu mencolok, membelah kerumunan kendaraan dengan percaya diri. McLaren itu, mobil sport mewah tersebut melambat saat mendekati kerumunan kecil di sekitar gerobak bakso Sugeng. Semua mata seolah tersihir, beberapa pejalan kaki bahkan berhenti melangkah, terpesona sekaligus heran melihat kendaraan seharga miliaran rupiah itu berhenti di tempat yang tak lazim. Sugeng, yang tengah sibuk menyerahkan semangkuk bakso, hanya sempat mengangkat wajahnya sekilas. Namun, sepersekian detik berikutnya, dunia seolah berhenti berputar. Dengan gerakan yang terasa lambat namun tak terhindarkan, mobil oranye itu, alih-alih berhenti atau melambung, justru sedikit berbelok dan menyenggol keras sisi gerobak dorongnya. Bradar! Suara benturan logam dan kayu yang patah memekakkan. Telinga disusul gemerincing mangkuk-mangkuk yang pecah berhamburan di aspal. Dandang besar berisi kuah panas terguling, menumpahkan isinya yang mengepul ke jalanan, menciptakan genangan emas yang sia-sia. Bakso, mie, tahu, semua berceceran, bercampur dengan debu dan serpihan gerobak yang kini ringsek tak berbentuk. Sugeng terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya, menatap sumber pencahariannya yang kini luluh lantak dalam sekejap. Beberapa pelanggan menjerit kaget, yang lain sigap menghindar dari tumpahan kuah. Pintu McLaren terbuka dengan gerakan elegan yang kontras dengan kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Timo melangkah keluar, setelan kasualnya tak ternoda sedikit pun. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah baru saja memarkirkan kendaraannya, bukan menghancurkan hidup seseorang.
Ia berjalan tenang mendekati Sugeng yang masih termangu. Tubuhnya sedikit gemetar. Beberapa orang mulai berbisik, ada yang mengeluarkan ponsel, merekam kejadian tak lazim itu. Maaf, satu kata itu keluar dari bibir Timo, dingin dan tanpa penyesalan yang kentara. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan bukan dompet, melainkan sebuah kartu nama berwarna putih gading dengan cetakan minimalis berwarna emas. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan kartu itu ke tangan Sugeng yang masih terkulai lemas. Hubungi nomor ini jika ada yang perlu diselesaikan. Setelah itu, dengan ketenangan yang sama mengerikannya, Timo kembali ke mobilnya. Raungan mesin kembali terdengar dan dalam sekejap kilatan oranye itu lenyap di tikungan jalan, meninggalkan Sugeng yang terduduk lemas di antara puing-puing harapannya. Asap dari kuah bakso yang tumpah perlahan menipis, membawa serta aroma terakhir dari mimpi Sugeng hari itu. Di tangannya tergenggam selembar kartu nama, terasa dingin dan asing, saksi bisu dari sebuah takdir yang baru saja menghantamnya tanpa ampun. Jakarta, sang saksi bisu, kini menyimpan satu lagi cerita pilu di antara hiruk-pikuknya. Sementara Sugeng masih terduduk membisu di tepi jalan, dikelilingi serpihan mimpi yang baru saja direnggut paksa. Perlahan, kesadaran mulai kembali, menamparnya dengan kenyataan pahit. Orang-orang yang tadi berkerumun mulai berangsur pergi, menyisakan dirinya dengan puing-puing gerobak dan hati yang sama hancurnya. Dengan langkah gontai dan bau yang terasa begitu berat, Sugeng mulai memunguti apa saja yang masih bisa diselamatkan. Pecahan mangkuk, sendok garpu yang bengkok, beberapa bungkus mie kering yang masih utuh. Setiap benda yang ia sentuh seolah membisikkan kenangan akan jerih payahnya. Dandang kuah yang penyok ia seret dengan sisa tenaga, berharap masih bisa diperbaiki, meski ia tahu itu mustahil. Debu jalanan kini bukan lagi sekadar alas kakinya, melainkan telah menjadi selimut bagi rezekinya yang tumpah ruah. Perjalanan pulang terasa berkali-kali lipat, lebih jauh dari biasanya. Gerobak yang kini hanya kerangka, reyot itu ia dorong dengan sisa-sisa kekuatan, bukan lagi dengan nyanyian riang roda-rodanya, melainkan dengan derit pilu yang menyayat hati. Wajahnya tertunduk lesu, menghindari tatapan iba, atau ingin tahu dari orang-orang yang ia lewati. Bagaimana ia akan menjelaskan ini pada Sumi, istrinya? Bagaimana ia akan memberi makan kedua anak mereka yang menunggu di rumah petak sederhana mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam benaknya, lebih menyakitkan dari benturan fisik manapun. Pintu rumah petak terbuka. Sumi dengan senyum yang selalu menenangkan menyambutnya, namun senyum itu seketika luntur melihat kondisi suaminya dan sisa-sisa gerobak yang mengenaskan. Tak ada kata yang terucap, hanya isak tangis tertahan yang akhirnya pecah dari bibir Sumi. Kedua anak mereka, Budi yang berusia 10 tahun dan Ani yang baru 7 tahun, mengintip dari balik pintu kamar. Mata mereka membulat penuh kebingungan dan ketakutan melihat ayah mereka yang biasanya tegar kini terduduk lunglai di amben bambu, wajahnya basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Malam itu, di rumah kecil mereka, hanya ada keheningan yang berat, diselingi isak tangis seorang ayah yang merasa gagal. Sugeng memandangi kartu nama berwarna gading itu di bawah temaram lampu minyak. Timo, sebuah nama yang kini terukir dalam benaknya sebagai simbol kemewahan yang angkuh dan petaka. Untuk apa kartu ini? Sebuah penghinaan terselubung atau secercah harapan yang terlalu mustahil untuk digapai? Rasa marah, bingung, sedih, dan putus asa berkecamuk dalam dadanya.
ia tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di sebuah ruangan yang dipenuhi layar monitor, Timo mengamati rekaman insiden tadi dari berbagai sudut, termasuk dari kamera tersembunyi yang tak jauh dari lokasi. Wajahnya tetap tak menunjukkan emosi, namun matanya terpaku pada sosok Sugeng yang tengah memunguti sisa-sisa dagangannya. Sebuah panggilan masuk ke ponselnya. "Semua berjalan sesuai rencana, Pak," lapor suara di seberang. Timo hanya bergumam pelan sebagai jawaban, lalu kembali menatap layar, seolah mencari sesuatu di balik ekspresi keputusasaan Sugeng. Rencananya baru saja dimulai. Kembali di rumah petak, setelah anak-anak tertidur dalam dekapan ibunya yang mencoba tegar, Sugeng menatap langit-langit kamar yang bocor di beberapa bagian. Bayangan gerobaknya yang hancur, tawar yang anak-anaknya, dan tatapan dingin Timo berkelebat silih berganti. Keputusasaan hampir menelannya bulat-bulat. Namun, saat matanya tak sengaja menangkap secarik gambar sederhana hasil karya budi yang tertempel di dinding, gambar dirinya tersenyum di samping gerobak bakso dengan tulisan "Ayahku pahlawanku." Sesuatu dalam dirinya mulai bergejolak. Sebuah percikan kecil, nyaris tak terlihat, mulai menyala di tengah kegelapan hatinya. Ia tidak boleh menyerah, tidak demi mereka. Tekad itu mengkristal seiring fajar pertama, menyingsing, menyelinap melalui celah-celah bilik bambu rumah petak Sugeng. Semalam suntuk ia tak bisa memejamkan mata. Namun bukan lagi keputusasaan yang merajai benaknya, melainkan sebuah kegigihan baru yang membara. Gambar sederhana dari Budi, "Ayahku pahlawanku," seolah menjadi mantra sakti yang membangkitkan kembali semangat juangnya yang sempat terkulai. Pagi itu, dengan mata yang sedikit sembab namun sorot yang lebih hidup, Sugeng berkata pada Sumi, "Aku akan coba perbaiki gerobak itu, Mak. Bapak akan jualan bakso lagi." Sumi menatap suaminya, ada keraguan di matanya mengingat kerusakan parah yang ia lihat. Namun, lebih besar lagi rasa percaya dan dukungan untuk lelaki yang telah menjadi sandaran hidupnya. "Iyo, Pak. Ibu bantu doa dan apa saja yang ibu bisa," jawabnya lirih, menggenggam erat tangan suaminya yang kasar, namun selalu memberinya kehangatan. Langkah pertama adalah yang tersulit, modal. Tabungan mereka hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Sugeng memberanikan diri mendatangi beberapa kenalan, sesama pedagang kecil, mengutarakan niatnya untuk meminjam uang, sekadar untuk memperbaiki gerobak dan membeli bahan baku awal. Namun, kehidupan di ibu kota sama kerasnya bagi semua orang. Sebagian besar hanya bisa menggeleng prihatin, beberapa lainnya memberi pinjaman sekadarnya jauh dari cukup. Kartu nama pemberian Timo sempat terlintas di benaknya. Namun egonya sebagai lelaki dan kepala keluarga, serta rasa sakit hati atas perlakuan dingin sang Taipan, membuatnya mengenyahkan pikiran itu jauh-jauh. Tak mau berpangku tangan, Sugeng memutuskan untuk bekerja serabutan. Tenaganya ia tawarkan di pasar induk, membantu mengangkat karung-karung sayuran sejak dini hari. Siangnya, ia berkeliling kompleks perumahan, menawarkan jasa membersihkan taman atau membuang sampah. Setiap lembar rupiah yang ia terima, ia sisihkan dengan cermat. Tangannya yang biasa meracik bakso, kini kapalan memegang cangkul dan mengangkat beban berat, namun ia tak mengeluh. Bayangan senyum anak-anaknya menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Sore hingga larut malam, sisa tenaganya ia curahkan untuk memperbaiki gerobak kesayangannya. Dengan peralatan seadanya dan beberapa potong kayu bekas yang ia kumpulkan,
Sugeng mencoba merangkai kembali puing-puing itu. Ia menambal bagian yang bolong, meluruskan besi yang bengkok, mencoba membuat roda-rodanya bisa berputar lagi. Sumi setia menemani, memijat bahu suaminya, atau sekadar menyuguhkan segelas air teh hangat. Ada kalanya, Sugeng hampir menyerah melihat betapa lambat kemajuannya, betapa banyak bagian yang hilang atau rusak tak tergantikan. Trauma kejadian itu sesekali masih membayang, membuatnya ragu apakah ia sanggup kembali ke jalanan. Setelah berhari-hari berpeluh keringat dan menahan lapar, gerobak itu akhirnya mulai menunjukkan bentuknya meski jauh dari sempurna. Dengan sisa uang hasil kerja serabutan dan pinjaman ala kadarnya, Sugeng berhasil membeli sedikit bahan baku. Ia berencana untuk mencoba berjualan esok hari, meski dengan gerobak yang terlihat compang-camping. Harapan mulai membuncah tipis di hatinya. Namun saat ia mencoba mendorong gerobak itu keluar dari gang sempit rumahnya, salah satu roda yang ia perbaiki seadanya tiba-tiba patah, membuat gerobak itu kembali miring dan nyaris terguling. Bahan baku yang baru saja ia tata dengan susah, payah sebagian tumpah. Sugeng terduduk lemas di samping gerobaknya yang kembali lumpuh. Langit Jakarta yang mulai meredup seolah mencerminkan perasaannya. Tenaganya terkuras, harapannya yang baru saja bersemi kini layu seketika. Rintangan ini terasa begitu berat, seolah semesta tak merestui upayanya untuk bangkit. Sugeng menatap nanar gerobaknya yang kembali miring. Bahan baku yang susah payah ia kumpulkan kini sebagian terbuang percuma di atas tanah kering. Untuk sesaat ia tak mampu bergerak, tak mampu berpikir. Hanya kehampaan yang melandanya, dingin dan menusuk. Sumi yang menyaksikan dari ambang pintu segera menghampiri, merengkuh bahu suaminya, mencoba menyalurkan kekuatan meski ia sendiri merasa rapuh. Hari-hari berikutnya terasa semakin kelam. Semangat Sugeng yang sempat membara kini hanya tinggal bara api kecil yang terancam padam. Ia mencoba lagi mencari pekerjaan serabutan, namun seolah nasib baik benar-benar telah berpaling. Tawaran pekerjaan semakin sepi, dan upah yang ia terima tak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Tabungan mereka benar-benar telah ludes. Di malam hari, ia sering terbangun, menatap langit-langit dengan pandangan kosong, sementara Sumi di sampingnya pura-pura terlelap, menyembunyikan air mata yang mengalir pelan. Suara tawa Budi dan Ani pun kini terdengar lebih jarang, seolah mereka turut merasakan beban berat yang menghimpit kedua orang tua mereka. Suatu sore, ketika sedang berjalan lesu, sepulang mencari kerja tanpa hasil, Sugeng melihat sebuah dompet tergeletak di pinggir jalan sepi. Tangannya terulur memungutnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia membukanya dan menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu. Cukup untuk membeli bahan baku bakso, bahkan lebih. Tak ada seorang pun di sekitarnya. Sebuah bisikan jahat seolah berhembus di telinganya, menyuruhnya mengambil uang itu. Toh, ia lebih membutuhkan. Namun, bayangan wajah kedua anaknya yang polos dan ajaran almarhum ayahnya tentang kejujuran seketika menepis bisikan itu. Dengan tangan gemetar, ia mencari kartu identitas di dompet itu. Tak jauh dari sana, tanpa Sugeng sadari, sepasang mata dari dalam sebuah mobil dengan kaca gelap mengamatinya dengan saksama. Sebuah senyum tipis terukir di bibir sang pengamat. Sugeng akhirnya menemukan alamat si pemilik dompet dan dengan sisa tenaga, ia berjalan menuju alamat tersebut, mengembalikan dompet itu utuh kepada pemiliknya.
Seorang ibu tua yang menangis haru karena uang itu adalah untuk biaya pengobatan cucunya. Imbalan yang ditawarkan pun ia tolak dengan halus. Malam itu, saat perutnya keroncongan karena hanya terisi nasi dan sejumput garam, Sugeng kembali memandangi kartu nama pemberian Timo. Kali ini ada getar berbeda di tangannya. Bukan lagi hanya amarah atau sakit hati, melainkan secuil keputusasaan yang begitu pekat. Apakah ini satu-satunya jalan yang tersisa? Menelan harga diri dan menghubungi orang yang telah menghancurkan hidupnya? Ia meraih ponsel tuanya dengan ragu memasukkan nomor yang tertera di kartu itu. Jarinya berhenti tepat di atas tombol panggil. Haruskah bayangan dingin dan tatapan tanpa emosi Timo kembali menghantuinya? Tidak. Ia menggeleng keras, melempar ponsel itu ke atas kasur tipis mereka. Ia tak sanggup. Keesokan harinya kabar buruk kembali datang. Kontrakan rumah petak mereka akan segera habis, dan pemilik kontrakan sudah memberi peringatan. Uang dari mana? Sugeng merasa dinding-dinding seolah merapat, menghimpitnya hingga sesak napas. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Sumi mendekat, tak lagi berkata-kata, hanya mengusap punggung suaminya dengan tatapan penuh duka. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, Mak. Bisik Sugeng akhirnya, suaranya parau, menahan tangis. Keputusasaan kini benar-benar telah mencengkeramnya erat, tak menyisakan ruang sedikit pun untuk harapan. Semua jalan terasa buntu, semua pintu seolah tertutup rapat. Sugeng menatap kosong ke dinding bilik yang kusam, sementara Sumi di sampingnya hanya bisa menghela napas panjang, mencoba mencari sisa-sisa ketabahan yang tercecer. Bayangan akan ancaman penggusuran dari rumah kontrakan, perut anak-anak yang harus diisi, dan masa depan yang buram berputar-putar di benaknya tanpa henti. Malam itu, Sugeng tak bisa tidur. Setiap suara jangkrik di luar atau desah napas anak-anaknya yang terlelap terasa menusuk kesadarannya akan kegagalannya sebagai kepala keluarga. Ia bangkit, berjalan pelan ke sudut ruangan di mana sisa-sisa gerobaknya yang ringsek teronggok bisu. Diambilnya lagi kartu nama berwarna gading itu dari saku celana lusuhnya, Timo. Nama itu lagi? Selama ini ia menepisnya, membuangnya jauh-jauh dari pikiran, menganggapnya sebagai simbol kesombongan dan sumber malapetakanya. Namun malam ini, dalam keputusasaan yang paling pekat, kartu itu terasa berbeda. Bukan lagi sebagai hinaan, melainkan sebagai satu-satunya utas tali yang mungkin bisa ditariknya sebelum benar-benar tenggelam. Pilihan apa lagi yang ia punya? Kembali bekerja serabutan dengan upah tak menentu. Menunggu nasib mengusir mereka dari satu-satunya tempat berteduh. Atau menyerah sepenuhnya pada keadaan, membiarkan mimpi-mimpinya terkubur bersama puing gerobak baksonya. Harga dirinya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami dan ayah, berteriak menolak. Namun, menghubungi orang itu, menghubungi Timo, terasa seperti menelan bara api. Bagaimana jika ia hanya akan dipermalukan lagi, diusir, atau lebih buruk, diabaikan sama sekali? Pak, suara Sumi memecah keheningan, lembut namun syarat kekhawatiran. Ia ternyata juga tak bisa tidur. Apapun keputusanmu, Mak Legawa, asal Bapak tidak menyerah pada hidup. Kata-kata Sumi bagai embun pagi yang menyejukkan hatinya yang gersang, sekaligus cambuk yang melecut sisa keberaniannya. Ia menatap istrinya, lalu beralih pada kedua anaknya yang tidur berhimpitan. Ya, demi mereka. Harga diri bisa dikesampingkan sejenak jika itu berarti ada secercah harapan untuk masa depan mereka.
Ia tak boleh membiarkan keputusasaan ini menjadi akhir dari segalanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sugeng mengambil ponsel tuanya. Ia menatap lama nomor yang tertera di kartu nama itu. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terasa sesak. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, lalu dengan satu gerakan mantap, jarinya menekan tombol panggil. Pak, nada sambung terdengar 1 kali, 2 kali. Setiap detiknya terasa sepanjang 1 jam bagi Sugeng. Ia hampir saja memutuskan panggilan itu ketika sebuah suara wanita yang profesional dan dingin menjawab dari seberang. "Selamat pagi, dengan kantor Tuan Timo Adiwijaya. Ada yang bisa saya bantu?" Lidah Sugeng terasa keluh. Ia menelan ludah dengan susah payah. Saya Sugeng. Saya ingin berbicara dengan Tuan Timo. Ini mengenai insiden beberapa waktu lalu." Ada jeda sejenak sebelum suara itu kembali terdengar. "Baik Pak Sugeng, akan saya sampaikan. Mohon tunggu sebentar." Sugeng menunggu, ponsel tergenggam erat di tangannya yang berkeringat. Setiap detik terasa menguji batas kesabarannya. Akankah pintu itu terbuka atau justru tertutup selamanya? Inilah pilihan terakhirnya dan ia hanya bisa berharap. Tepat ketika ia hampir kehilangan sisa harapannya, suara sekretaris itu kembali terdengar. Kini, dengan nada yang sedikit berbeda, "Pak Sugeng, Tuan Timo bersedia menemui Anda besok pagi pukul 10 di kantor Pusat Adiwijaya Group. Alamatnya akan saya kirimkan melalui pesan singkat." Jantung Sugeng seolah berhenti berdetak sejenak, lalu berdegup kencang penuh campuran antara lega dan rasa cemas yang semakin menjadi. Pintu itu ternyata terbuka. Keesokan paginya, dengan kemeja batik satu-satunya yang masih terlihat pantas, Sugeng melangkah memasuki lobi Adiwijaya Group. Gedung pencakar langit itu menjulang angkuh, interiornya berkilauan kemewahan yang begitu asing baginya. Setiap langkah di atas lantai marmer yang dingin terasa berat. Setiap pasang mata dari karyawan yang berpapasan seolah menilainya dari atas sampai bawah. Ia merasa kecil, tak berarti, seperti sebutir debu di tengah istana megah. Setelah melalui beberapa lapis pemeriksaan dan menunggu di ruang tamu yang lebih mirip galeri seni, akhirnya ia dipersilakan masuk ke ruangan Tuan Timo Adiwijaya. Ruangan itu luar biasa besar dengan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta tanpa batas. Timo duduk di balik meja kayu mahoni yang mengkilap, punggungnya menghadap jendela, siluetnya terlihat tegas dan mengintimidasi. Ia berputar perlahan di kursinya, menatap Sugeng dengan sorot mata yang sama dinginnya, seperti saat insiden itu terjadi. Tak ada senyum, tak ada sapaan ramah. "Duduk," perintah Timo singkat, suaranya datar. Sugeng menarik kursi di hadapan meja itu, duduk dengan canggung di ujungnya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara pendingin udara yang berdengung pelan. "Ada perlu apa?" tanya Timo akhirnya, memecah kebisuan. Sugeng menelan ludah, mencoba mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa. Saya Sugeng, Pak, yang gerobak baksonya Bapak tabrak beberapa minggu lalu." Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. Saya hanya ingin tahu, Pak, kenapa Bapak melakukannya pada orang kecil seperti saya?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, lirih namun syarat, dengan kepedihan dan kebingungan yang selama ini ia pendam. Timo menatapnya lama, seolah menembus ke dalam jiwa Sugeng. Lalu ia bangkit, berjalan pelan ke arah jendela, membelakangi Sugeng. "Aku tahu tindakan itu terlihat kejam, brutal,
dan tak bisa dimaafkan di matamu, Sugeng, ujar Timo. Suaranya kini terdengar berbeda. Ada nada getir yang tak pernah Sugeng dengar sebelumnya. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Puluhan tahun lalu aku juga pernah berada di posisimu. Lebih buruk malah. Aku yatim piatu, kelaparan di jalanan, tak punya siapa-siapa. Suatu malam, saat aku hampir menyerah karena tak makan berhari-hari, seorang penjual wedang ronde tua menghampiriku. Ia memberiku semangkuk wedang hangat dan beberapa potong ubi rebus. Ia tidak bertanya, tidak menghakimi. Ia hanya memberi dengan tulus. Sugeng terpaku, tak menyangka akan mendengar cerita seperti itu dari mulut sang taipan. Kebaikan kecil itu, lanjut Timo, suaranya kini sedikit bergetar, menyelamatkan hidupku, memberiku kekuatan untuk bangkit. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu saat aku berhasil, aku akan mencari orang-orang sepertinya, orang-orang jujur dan pekerja keras yang terjebak dalam kesulitan, dan memberi mereka kesempatan. Timo berbalik menghadap Sugeng. Aku sudah mengamatimu cukup lama, Sugeng. Sejak sebelum insiden itu, aku melihat kejujuranmu, kerja kerasmu, caramu melayani pelanggan dengan senyum tulus, meski hidupmu pas-pasan. Aku bahkan tahu kau mengembalikan dompet yang kau temukan tempo hari, padahal kau sendiri sedang sangat membutuhkan. Mata Sugeng membelalak tak percaya. Jadi, selama ini, insiden itu, kata Timo pelan, tatapannya kini tak lagi sedingin es, melainkan ada sebersit penyesalan, adalah caraku yang salah, aku akui itu. Cara yang ekstrim untuk melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Aku ingin tahu, apakah kau akan hancur dan menyerah, atau kau akan bangkit dengan sisa-sisa kegigihanmu. Karena kesempatan yang ingin kuberikan bukan untuk mereka yang bermental lemah. Sugeng terdiam, otaknya mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Marah, bingung, tak percaya, semua bercampur aduk. Jadi, penderitaannya selama ini adalah bagian dari sebuah ujian. Rasanya begitu kejam, begitu tak adil. Namun, ia juga melihat sekelumit kerapuhan di mata Timo, sebuah sisi manusiawi yang tak pernah ia bayangkan ada pada diri pria itu. Sekarang, kau tahu alasannya, Sugeng, ucap Timo, kembali duduk di kursinya. Aku tidak meminta maaf atas caraku, karena itu sudah terjadi. Tapi aku ingin menawarkanmu sesuatu sebagai ganti atas semua yang telah kau alami, dan karena kau telah membuktikan dirimu. Sugeng masih terpaku, kata-kata Timo menggema di telinganya, meninggalkan sejuta pertanyaan dan perasaan yang berkecamuk. Dunia seolah dijungkir balikkan sekali lagi. Ia, seorang penjual bakso keliling yang hidupnya baru saja dihancurkan, kini duduk di hadapan sang penghancur yang ternyata menyimpan alasan tak terduga dan kini menawarkan sebuah proposal yang sulit dipercaya. Aku tidak hanya akan mengganti kerugianmu, Sugeng, lanjut Timo. Suaranya kini lebih tenang, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya setelah pengakuan tadi. Aku melihat potensi besar dalam bakso buatanmu. Resepmu otentik, pelayananmu tulus. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar gerobak. Sebuah kedai bakso modern dengan manajemen yang baik, tempat yang layak, dan nama yang dikenal. Timo menyodorkan beberapa lembar kertas berisi konsep awal, denah sebuah ruko, dan rancangan merek. Aku akan menyediakan modal, tempat, dan sistemnya. Kau dengan keahlianmu meracik bakso dan semangat kerjamu akan menjadi jantungnya. Sugeng menatap kertas-kertas itu dengan pandangan tak percaya. Sebuah kedai bakso atas namanya. Ini terlalu besar, terlalu tiba-tiba.
Ada sisa sakit hati atas cara Timo mengujinya, ada ketakutan akan dunia baru yang sama sekali tak ia kenal. Namun, di sisi lain, ada secercah harapan yang begitu benderang, sebuah kesempatan emas yang mungkin tak akan datang dua kali. Ia teringat wajah Sumi dan anak-anaknya, ancaman penggusuran, dan hari-hari penuh keputusasaan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak, ujar Sugeng akhirnya. Suaranya serak. Ini semua terlalu besar bagi saya. Kau tidak sendiri, Sugeng, jawab Timo. Aku dan timku akan membimbingmu. Yang kubutuhkan darimu adalah komitmen dan kerja kerasmu yang selama ini sudah kau tunjukkan. Malam itu, Sugeng menceritakan semuanya pada Sumi. Istrinya pun sama terkejutnya. Namun di balik keterkejutan itu, ia melihat ada ketulusan dalam tawaran Timo, meski caranya sungguh di luar nalar. Pak, kata Sumi lembut, mungkin ini jawaban dari doa-doa kita selama ini, meski datangnya dengan cara yang tidak kita duga. Cobalah, Pak, demi anak-anak. Dengan hati yang masih bercampur aduk, namun dengan tekad baru, Sugeng menerima tawaran Timo. Ia hanya mengajukan satu syarat. Saya mau, Pak, tapi saya ingin tetap menjadi diri saya sendiri, tetap jujur, dan semua keputusan terkait rasa dan kualitas bakso harus dari saya. Timo tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kali ini terasa lebih tulus. Itulah yang kuharapkan darimu, Sugeng. Maka dimulailah babak baru dalam hidup Sugeng. Beberapa hari kemudian, ia sudah terlibat dalam rapat-rapat dengan tim desain interior, konsultan pemasaran, bahkan koki profesional yang didatangkan Timo untuk mengajarkan manajemen dapur modern. Awalnya Sugeng merasa canggung dan minder, dikelilingi orang-orang pintar berpenampilan necis. Namun ketika diskusi menyangkut resep bakso, kualitas daging, atau cara penyajian yang paling pas, Sugeng menemukan kepercayaan dirinya. Ia menjelaskan dengan detail filosofi di balik setiap mangkuk baksonya, dan tim Timo mendengarkan dengan saksama, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang ahli sejati di bidangnya. Timo sendiri sesekali turun tangan, mengamati perkembangan. Hubungan antara dirinya dan Sugeng perlahan mencair. Tak ada lagi tatapan dingin, yang ada adalah diskusi-diskusi produktif. Timo bahkan pernah meminta Sugeng membuatkan bakso khusus di dapur kantornya, dan untuk pertama kalinya, Sugeng melihat sang taipan makan dengan lahap, memuji kelezatan baksonya dengan antusias. Benar kata orang, tanganmu ini ajaib, geng, puji Timo, menepuk bahu Sugeng. Sebuah pengakuan sederhana yang terasa begitu hangat. Sebuah ruko di lokasi yang strategis telah disiapkan. Proses renovasi berjalan cepat. Sebuah papan nama besar dengan tulisan bakso istimewa Pak Geng mulai terpasang. Sugeng setiap hari datang mengawasi, kadang membantu apa saja yang bisa ia kerjakan, tak sabar menanti hari pembukaan. Melihat semua itu, ia seringkali merasa seperti sedang bermimpi. Dari debu jalanan dan gerobak reyot, kini ia akan memiliki kedai sendiri. Benang merah takdir seolah telah mempermainkannya, membawanya pada kehancuran, namun kemudian mengangkatnya menuju harapan baru yang tak pernah ia bayangkan. Hari pembukaan bakso istimewa Pak Geng akhirnya tiba. Sugeng dengan kemeja batik terbaiknya, berdiri di depan kedai yang masih tertutup, jantungnya berdegup kencang melebihi saat ia menunggu panggilan telepon dari sekretaris Timo. Sumi dan kedua anaknya berdiri di sampingnya, wajah mereka berseri-seri penuh harap. Timo datang beberapa saat kemudian, tidak dengan McLaren oranyenya, melainkan dengan mobil sedan biasa, turun dan menepuk pundak Sugeng. Hari ini adalah harimu, geng. Buat mereka semua ketagihan bakso buatanmu. Ujarnya dengan senyum tulus
yang kini tak lagi terasa asing. Pintu kedai dibuka. Awalnya hanya beberapa pelanggan, tetangga sekitar yang penasaran. Namun, kelezatan bakso Pak Geng yang legendaris kini disajikan di tempat yang bersih, nyaman, dengan pelayanan ramah yang terlatih, dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Ditambah lagi, sebuah ulasan dari seorang naraflog kuliner ternama yang kebetulan mampir, entah benar-benar kebetulan, atau ada sedikit campur tangan dari tim pemasaran Timo, membuat bakso istimewa Pak Geng viral dalam semalam. Orang-orang berbondong-bondong datang, rela mengantri panjang demi mencicipi kuah emas dan bakso urat kenyal racikan tangan Sugeng. Dalam hitungan bulan, kedai itu tak pernah sepi. Sugeng dibantu beberapa karyawan yang ia rekrut dari lingkungan sekitar rumahnya dulu. Sibuk luar biasa, namun kelelahan itu terasa manis. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia kini bisa memindahkan keluarganya ke rumah yang lebih layak, tak jauh dari kedainya. Budi dan Ani bisa bersekolah di tempat yang lebih baik. Kebutuhan mereka tercukupi. Tawa riang mereka kini memenuhi rumah mungil yang hangat. Sugeng tak pernah melupakan daratan. Sebagian keuntungannya ia sisihkan untuk membantu anak-anak yatim piatu di panti asuhan tempat ia kadang mengantarkan bakso gratis dulu, atau memberi modal kecil pada beberapa pedagang asongan yang ia kenal. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Timo seringkali datang berkunjung, kadang sendirian, kadang bersama rekan bisnisnya. Ia tak lagi datang sebagai investor atau mentor, melainkan sebagai sahabat. Mereka akan duduk di sudut kedai, menikmati semangkuk bakso sambil berbincang ringan tentang banyak hal. Sugeng melihat sisi lain dari Timo yang tak pernah ia duga. Seorang pria yang sebenarnya kesepian di puncak kesuksesannya, yang menemukan kehangatan dalam kesederhanaan keluarga, Sugeng dan tawarannya para pelanggan di kedai bakso itu. Timo pun belajar banyak dari Sugeng tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan yang tak melulu soal materi. Puncak kebahagiaan itu datang setahun kemudian. Bakso istimewa Pak Geng merayakan ulang tahun pertamanya sekaligus meresmikan cabang keduanya di wilayah lain Jakarta. Sebuah acara syukuran sederhana namun meriah diadakan. Sugeng dengan suara bergetar menahan haru menyampaikan pidato singkatnya. Saya tidak pernah menyangka akan berdiri di sini hari ini. Semua ini berkat campur tangan Gusti Allah, dukungan istri dan anak-anak saya, kerja keras tim saya, dan tentu saja kebaikan hati seorang pria yang awalnya saya anggap musuh, namun ternyata adalah sahabat terbaik yang dikirimkan Tuhan untuk saya, Bapak Timo Adiwijaya. Semua mata tertuju pada Timo, yang tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk singkat, sebuah pengakuan tanpa kata yang penuh makna. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan kedai mulai sepi, Sugeng berdiri sendirian di depan cermin besar di ruang kerjanya yang baru. Ia menatap pantulan dirinya, seorang pria dengan pakaian yang lebih baik, wajah yang lebih segar, namun dengan sorot mata yang tetap sama, sorot mata seorang pekerja keras yang penuh syukur. Kuah emas kesuksesan telah mengubah hidupnya, namun tidak mengubah hatinya. Perjalanan ini begitu luar biasa, dan ia tahu setiap mangkuk bakso yang ia sajikan kini membawa serta sejumput kisah tentang harapan, ketabahan, dan keajaiban takdir. Sugeng seringkali merenung di keheningan pagi sebelum kedainya yang kini selalu ramai itu membuka pintu. Duduk sendirian di salah satu meja dengan secangkir kopi mengepul di hadapannya, ia akan memutar kembali rol film kehidupannya.
dari derit gerobak reyot yang membelah subuh Jakarta, hinaan dan tatapan kasihan saat insiden itu terjadi, hari-hari penuh perjuangan dan air mata, hingga kini di mana aroma kuah kaldu dari dapurnya sendiri menjadi penanda kesuksesan yang tak pernah ia mimpikan. Ia tak lagi melihat insiden McLaren itu sebagai sebuah kemalangan semata, melainkan sebagai tikungan tajam yang dipenuhi kerikil ujian yang justru mengantarkannya pada jalan tol menuju kehidupan yang lebih baik. Rasa syukurnya tak pernah putus, bukan hanya atas berkah materi, tapi juga atas pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Di tempat lain, di kantornya yang megah atau mungkin di balkon apartemennya, yang menghadap gemerlap kota, Timo Adiwijaya juga kerap termenung. Di tangannya bukan lagi hanya cangkir kopi pahit, kadang segelas teh hangat menemani pandangannya yang kini lebih lembut. Ia tak pernah bisa sepenuhnya membenarkan caranya yang ekstrim dalam menguji Sugeng. Ada rasa sesal yang tipis, namun tertutup oleh kepuasan melihat hasil akhirnya. Sugeng bukan hanya sukses secara finansial, tapi ia juga telah menyebarkan banyak kebaikan, membuktikan bahwa pilihan Timo, meski kontroversial, jatuh pada orang yang tepat. Ya, mungkin, pikirnya, Tuhan memang memiliki cara-cara misterius untuk menghubungkan takdir manusia, untuk menguji, dan akhirnya untuk mengangkat derajat hambanya yang sabar dan tak pernah berhenti berharap. Kebaikan penjual wedang ronde di masa lalunya kini telah berlipat ganda melalui tangan Sugeng. Kisah Sugeng dan Timo mengajarkan banyak hal, bahwa di balik penampilan dan tindakan awal yang terlihat, seringkali tersimpan cerita dan niat yang lebih dalam, bahwa roda kehidupan tak selamanya berputar di bawah. Setelah badai tergelap sekalipun, selalu ada janji mentari pagi bagi mereka yang tak menyerah. Kejujuran, kerja keras, dan ketabahan adalah mata uang yang tak lekang oleh waktu, yang pada akhirnya akan membawa pada kebaikan yang berlimpah. Dan terkadang, pertolongan memang datang dari arah yang paling tak terduga, dari sosok yang pernah kita anggap sebagai sumber petaka, membuktikan bahwa garis antara musibah dan anugerah seringkali setipis helai rambut. Suatu sore yang cerah, bakso istimewa Pak Geng seperti biasa dipenuhi pelanggan. Sugeng dengan senyumnya yang tak pernah pudar, masih sesekali turun tangan melayani, menyapa pelanggan lama, memastikan semua berjalan dengan baik. Sumi dengan cekatan mengatur kasir, sementara Budi dan Ani, yang kini sudah beranjak remaja, kadang membantu di kedai sepulang sekolah, belajar tentang arti kerja keras dari sang ayah. Di salah satu meja sudut, tampak Timo duduk santai, kali ini tidak sendirian, melainkan bersama seorang wanita anggun dan seorang anak kecil yang memanggilnya Papa. Sebuah pemandangan yang beberapa tahun lalu tak pernah terbayangkan. Mata Timo dan Sugeng bertemu, mereka saling melempar senyum penuh pengertian. Tak perlu banyak kata, ikatan di antara mereka telah terjalin kuat, bukan lagi antara korban dan pelaku, atau investor dan pengusaha, melainkan antara dua sahabat yang saling menghargai. Seorang pelanggan baru bertanya pada Sugeng, "Pak, baksonya enak sekali. Apa rahasianya?" Sugeng tersenyum hangat, menyerahkan semangkuk bakso yang mengepulkan aroma sedap. "Tidak ada rahasia khusus, Mas," jawabnya dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan. "Hanya bahan-bahan segar, resep warisan, kerja keras, sedikit doa, dan yang paling penting..." Sugeng berhenti sejenak menatap sekeliling kedainya yang penuh tawa dan kehangatan. Yang paling penting, di setiap mangkuknya selalu ada harapan. Dan begitulah roda kehidupan terus berputar,
membawa serta kisah-kisah baru. Namun, di sudut kota Jakarta itu, di sebuah kedai bakso yang sederhana namun penuh makna, harapan akan selalu tersaji hangat, mengepul bersama aroma kaldu, mengingatkan siapa saja bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk semangkuk bakso, sekalipun jika kita mau percaya.